juga ayah bunda yang luar biasa hebatnya. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya, selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga anak-anak hebatnya ibu serta ayah bunda masih semangat ya. Tentunya harus semangat dong, walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Gufia ya. Hari ini kita akan belajar tematik, tapi sebelum kita belajar ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya. Sudah disiapkan? Jika sudah, kita baca doa dulu ya sayang. Semoga diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ilmu yang barokah nantinya. Sudah siap? Yuk kita baca doa. Ibu pimpin ya. Dari sini kalian di rumah ikuti. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah baca doa semuanya? Tentunya sudah dong, karena segala sesuatunya harus diawali dengan doa ya sayang. Pintar semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Buka bukunya, tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima dan keenam. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu harap yang pertama kalian dapat menyebutkan perbedaan syarat tumbuh tanaman padi dan tanaman teh dengan baik. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menjelaskan mengenai beras organik dengan baik. Yang ketiga, Ibu harap kalian dapat menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara, ketika sedang wawancara, dan sesudah wawancara dengan benar. Dan yang keempat, Ibu harap kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban kita terhadap tanaman yang sudah kita tanam. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap belajar? Tentunya siap dong. Nah, agar kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya, kita tepuk senyum semangat dulu ya. Kalian di rumah ikuti, oke sayang? Tepuk senyum semangat. Senyum semangat. Senyum semangat. Senyum semangat. Mama, Papa, cheese. Sudah semangat dong tentunya. Harus semangat ya. Untuk ayah bunda, saya tidak bosan-bosan ya untuk mohon kerjasamanya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih banyak. Nah sayang, Indonesia itu selain kaya akan budayanya, juga kaya akan alamnya yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang tumbuh di Indonesia ini begitu banyak sekali. Nah sayang, jadi kita patut bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyak sekali tanaman yang tumbuh subur di negeri kita ini. Nah sebelumnya kan kita juga sudah belajar ya mengenai tanaman padi. Nah selain padi, banyak sekali tanaman-tanaman lainnya yang tumbuh di Indonesia ini. Misalkan teh, kopi, umbi-umbian, dan masih banyak lainnya. Nah sekarang ibu bertanya, apakah kalian di rumah mempunyai tanaman yang benar-benar kalian tanam sendiri? Nah jika ada, berarti kalian harus merawat dan menjaganya dengan baik ya sayang. Anak hebat semuanya. Jika kalian belum pernah menanam tanaman, boleh kalian di rumah menanamnya dengan bantuan orang tuanya ya tentunya. Jadi kalian bisa merawat dan menjaga tanaman yang sudah kalian tanam sendiri. Tentunya lebih menyenangkan dong. Apalagi kan sekarang kita belajarnya dari rumah ya. Jadi kita jarang keluar rumah. Nah, agar kalian memiliki kegiatan, kalian bisa menanam tanaman. Nah sekarang ibu bertanya, apakah tanaman padi dan tanaman teh itu memiliki perbedaan? Tentunya setiap tanaman memiliki perbedaan ya.
Setiap makhluk hidup juga sama, pasti ada saja perbedaannya. Mungkin dari segi bentuknya, dari segi cara merawatnya, dari tempatnya, dan masih banyak lainnya. Kali ini Ibu akan menjelaskan perbedaan syarat tumbuh tanaman padi dan tanaman teh. Silahkan disimak berikut ini. Perbedaan syarat tumbuh tanaman padi dan teh. Padi biasanya tumbuh di daerah berhawa panas sayang, yang banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sedangkan tanaman teh biasanya kebanyakan tumbuh di daerah pegunungan. Suhunya biasanya itu berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk tanaman padi, sinar matahari dan suhunya itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Nah, suhu yang baik untuk tanaman padi sekitar 23 derajat Celcius. Nah, untuk tanaman teh, suhu yang mencapai 30 derajat Celcius atau lebih itu akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Nah, untuk yang ketiga, tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi itu berkisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya perkebunan teh di Indonesia itu terdapat pada ketinggian sekitar 400 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, pada ketinggian 400 sampai 800 meter, kebun teh memerlukan pohon pelindung. Dan untuk yang keempat, tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang memiliki kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Nah, tanaman padi juga memerlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur, banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Itu ya perbedaannya. Nah sayang, mungkin di setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda-beda ya. Jadi tidak semua tanaman bisa ditanam di lokasi tersebut. Tentunya ada jenis-jenis tanaman tertentu yang bisa tumbuh di lokasi tersebut. Contohnya kayak di daerah kita ini ya, daerah Balaraja, mungkin jenis tanaman yang bisa tumbuh yaitu contohnya padi tersebut. Sedangkan kalau untuk tanaman teh hanya dapat tumbuh di sekitar wilayah pegunungan, dataran tinggi ya. Mungkin sebagian tanaman yang tumbuh di negara ini dapat kita manfaatkan tentunya. Walaupun kita tidak mengkonsumsinya, pasti kita bisa memanfaatkan dengan cara lainnya. Mungkin ada tanaman yang dapat kita konsumsi sebagai makanan pokok, ada sebagai obat, ada juga sebagai untuk bahan-bahan karya seni. Nah, misalkan kayak kolase ya, kita kan sudah belajar mengenai kolase. Masih ingat pengertian kolase? Anak hebat semuanya. Ya, betul sekali. Teknik kolase merupakan teknik mendekorasi permukaan suatu benda dengan materi seperti potongan kertas, terus daun kering, terus juga kain, dan masih banyak lainnya. Nah, daun yang di belakang ibu ini itu pun bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah karya seni. Contohnya tadi, contoh karya seni kolase. Coba sekarang kalian buka halaman 39. Di situ ada teks bacaan mengenai beras organik. Apakah kalian tahu beras organik itu apa? Nah, agar pengetahuan kalian lebih bertambah, jadi yuk simak bareng-bareng teks bacaan berikut ini. Kalian juga bisa baca di rumah. Perhatikan ya. Nah, jika kalian sudah selesai membaca teks mengenai beras organik, kalian bisa juga scan barcode yang ada pada halaman 40 ya, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai budidaya padi organik. Silahkan disimak. Nah, itu ya sayang, beras organik yaitu cara membudidayakannya dengan bahan-bahan organik tentunya. Dapat
dapat mengurangi bahan-bahan kimia di dalamnya. Nah sayang, selain Indonesia kaya akan budayanya, sumber daya alamnya, Indonesia juga memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata. Mungkin ada juga tanaman atau tumbuhan yang bisa dijadikan objek wisata. Apakah kalian tahu objek wisata Taman Mekarsari? Di mana itu? Iya, betul sekali, di Bogor ya. Nah, di sana ada apa aja? Apakah kalian tahu? Ya, betul sekali. Di sana banyak sekali tanaman yang tumbuh. Untuk lebih jelasnya, coba kalian baca ya halaman 42 sampai 43. Silahkan dibaca. Bisa di stop dulu ya video dari ibu ini. Bagaimana sayang, sudah dibaca? Apa yang sudah kalian dapat dari teks bacaan tersebut? Tentunya banyak ya. Nah sayang, sebelumnya kita sudah belajar mengenai wawancara ya. Masih ingat apa itu wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara, ketika melakukan wawancara, dan sesudah melakukan wawancara. Apa saja yang harus kalian lakukan? Simak ya penjelasan Ibu berikut ini. Nah, hal yang perlu kalian siapkan sebelum melakukan wawancara yaitu yang pertama, kalian buat perjanjian atau minta kesediaan narasumber ya untuk diwawancarai. Kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaianlah yang sopan. Yang keempat, berbicaralah dengan sikap sopan. Yang kelima, siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok pembicaraan ya. Nah, yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu ya pertanyaan yang mengandung unsur kata tanya. Terus yang ketujuh yaitu berlatihlah agar tidak selalu membaca dan bergantung pada daftar pertanyaan ketika nanti kalian melakukan wawancara. Itu ya yang harus diperhatikan sebelum wawancara. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika melakukan wawancara ya. Yang pertama, memperkenalkan diri kalian ya. Terus menyampaikan tujuan wawancaranya untuk apa. Dan yang ketiga, mulailah wawancara dengan pertanyaan ringan. Terus membuat suasana santai ya. Yang kelima, bawa buku catatan seperti alat tulis dan alat perekam ya. Terus yang keenam, catatlah nama dan alamat narasumber secara lengkap. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama ya. Terus hormati petunjuk narasumber. Kemudian hindarilah menyela pembicaraan narasumber. Itu ya yang harus diperhatikan ketika sedang wawancara berlangsung. Nah, adapun hal yang perlu kalian lakukan setelah wawancara, yang pertama, mohon diri dengan sopan tentunya. Kemudian mengucapkan terima kasih. Terakhir, menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama wawancara. Itu ya yang harus diperhatikan setelah wawancara. Nah, itulah sayang hal-hal yang harus diperhatikan ya selama wawancara. Jadi jika kalian ingin mewawancarai seseorang untuk mendapatkan mengenai informasi apapun itu yang harus diperhatikan. Ingat ya baik-baik. Nah, apakah kalian masih ingat mengenai hak dan kewajiban? Ya, betul sekali. Hak itu merupakan sesuatu yang harus atau yang wajib kita peroleh ya. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan tentunya dengan penuh tanggung jawab. Nah, apa hak kalian terhadap tanaman? Ya, betul sekali, mendapatkan udara segar. Jika misalnya tanaman itu berbuah, bisa kita manfaatkan secara langsung buahnya, bisa kita makan ya. Lalu apa kewajiban kalian terhadap tanaman?
Ya, betul sekali. Kewajiban kalian terhadap tanaman menjaganya, merawatnya dengan cara menyiramnya, memberi pupuk, mencabut rumput-rumput liar yang ada di sekitarnya. Nah, siapa yang di rumahnya sudah menanam tanaman? Nah, jika kalian tidak melakukan kewajiban terhadap tanaman yang kalian sudah tanam, tentunya kalian juga tidak akan mendapat hak yang seharusnya kalian dapat dari tanaman tersebut. Misalkan, jika kalian tidak memberi pupuk atau menyiraminya, berarti tanaman tersebut kan akan mati ya, akan layu. Sehingga kalian juga tidak bisa merasakan udara sejuk kembali, tidak bisa merasakan buah yang tumbuh dari tumbuhan tersebut. Jadi jika kalian ingin mendapatkan hak kalian, berarti kalian juga harus melakukan kewajiban kalian. Oke sayang? Nah, adapun tugas kalian yang pertama, kerjakan halaman 37, kemudian halaman 40, terus halaman 43 sampai 44 ya. Dan terakhir kerjakan halaman 46. Semuanya menjawab pertanyaan ya. Selamat mengerjakan, semangat selalu. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwa kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Manfaat adanya tumbuhan di sekitar kita yaitu sebagai bahan makanan, sebagai obat, dan agar udara juga terasa sejuk serta nyaman. Nah, agar hak kita terpenuhi dari adanya tumbuhan tersebut, maka kita juga harus melakukan kewajiban kita terhadap tumbuhan yang sudah kita tanam. Melakukan wawancara harus dipersiapkan sedemikian rupa agar berjalan dengan baik dan sesuai yang diinginkan. Nah, adapun pesan ibu yaitu, yuk kita jaga dan rawat tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena dari tumbuhan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, bagaimana sayang pembelajaran hari ini? Apakah menarik? Apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Mungkin banyak ya yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini. Tentunya tanaman yang tumbuh di sekitar kita ini memiliki begitu banyak sekali manfaat. Jadi jangan ragu jika kalian ingin menanam sebuah tanaman di depan rumah kalian atau di samping rumah kalian, karena banyak sekali ya manfaatnya. Nah, untuk tugas-tugasnya silahkan dikerjakan. Jika masih ada yang belum dipahami mengenai materi atau tugasnya, bisa tanyakan langsung ya ke ibu-ibu, jangan ragu. Terima kasih sayang atas semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Terima kasih juga Ayah Bunda atas kerjasamanya, atas waktunya, atas kesetiaannya selama ini. Jaga kesehatannya selalu ya. Jika hendak keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, rajin berolahraga, dan kebiasaan baiknya juga selalu dikerjakan ya. Buku kebaikannya jangan lupa diisi, oke sayang? Nah, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.